Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Dwi Arianti dari kelas 10A. Saya akan menjelaskan tentang jadikan Islam wasatiyah sebagai rahmatin lil alamin. Yang pertama ada Islam wasatiyah. 1. Menelaah makna dan dalil Islam wasatiyah. Secara bahasa, kata wasatiyah berasal dari kata wasata, yang berarti adil atau sesuatu yang berada di pertengahan. Ibnu Asyur mendefinisikan kata wasat dengan dua makna. Pertama, definisi menurut etimologi, kata wasat berarti sesuatu yang ukurannya sebanding. Kedua, definisi menurut terminologi bahasa, makna wasata adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, adapun makna ummatan wasatan pada ayat di atas adalah umat yang adil dan terpilih. Maksudnya, umat Islam ini adalah umat yang paling sempurna, agamanya paling baik akhlaknya, paling utama amalnya. Atau jalan tengah dalam beragama Islam dapat diklasifikasi ke dalam 4 lingkup, yaitu 1. Wasat dalam persoalan akidah, dalam persoalan iman kepada yang gaib, diproyeksikan dalam bentuk keseimbangan pada batas-batas tertentu. 2. Wasat dalam persoalan ibadah, dalam masalah ibadah, menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas. 3. Wasat dalam persoalan perangai dan budi pekerti, dalam persoalan perangai dan budi pekerti, Islam memerintahkan manusia untuk bisa menahan dan mengarahkan hawa nafsunya agar tercipta budi pekerti yang luhur atau akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, wasat dalam persoalan tasyri atau pembentukan syariah, selalu tunduk dan patuh pada syariat Allah dan menjaga keseimbangan tasyri dalam Islam, yaitu penentuan halal dan haram yang selalu mengacu pada alasan manfaat madarat, suci najis serta bersih kotor. Yang kedua, ciri-ciri Islam wasatiyah. 1. Tawassuh atau mengambil jalan tengah. 2. Tawazun atau berkeseimbangan. 3. Itidal atau lurus dan tegas. 4. Tasamuh atau toleransi. 5. Musawah atau persamaan. 6. Syura atau musyawarah. 7. Islah atau reformasi. 8. Aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas. 9. Tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif. 10. Tahaddud atau berkeadaban. Yang ketiga ada Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Dewasa ini kita dihadapkan pada munculnya kelompok Islam yang intoleran, eksklusif, mudah mengkafirkan, orang kaku, dan kelompok lain yang gampang menyatakan permusuhan dan melakukan konflik, bahkan kalau perlu melakukan kekerasan terhadap sesama Muslim yang tidak sepaham dengan kelompok lainnya. Selain itu, kita juga dihadapkan pada munculnya komunitas Islam yang cenderung liberal dan pesimis. Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam wasati, Islam yang moderat, yaitu Islam wasatiyah. Islam yang moderat itu dapat dilihat dari cara seseorang berpikir dan bergerak. Ada juga radikalisme. 1. Makna radikalisme. Kata radikalisme sebagai turunan kata radikal, bersifat netral dan tidak terkait dengan masalah agama. Radikal merupakan sebuah kata yang sering digunakan dalam kajian filsafat. Sikap radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu
kepercayaan, keyakinan, agama, atau ideologi yang dianutnya. Sedangkan radikalisme dianggap buruk karena memiliki asosiasi atau konotasi negatif dengan ekstremisme. Namun agama yang sering menjadi target adalah agama Islam. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya radikalisme, diantaranya adalah 1. Pengetahuan. Agama yang setengah-setengah melalui proses belajar yang doktriner. 2. Memahami Islam dari kulitnya saja tetapi minim wawasan tentang esensi agama. 3. Disibukkan oleh masalah sekunder dan melupakan masalah-masalah primer. Yang keempat, lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi sehingga fatwa-fatwa mereka sering bertentangan dengan kemaslahatan umat, akal sehat, dan semangat zaman. Ada juga ciri-ciri radikalisme. 1. Intoleransi dengan orang lain. 2. Sikap berlebihan. 3. Memaksakan kehendak dengan berbagai dalil termasuk dalil agama. 4. Menggunakan cara-cara kekerasan baik verbal ataupun fisik. 5. Merasa dirinya paling benar. Ada juga yang ketiga, Islam menentang radikalisme. Sikap melampau batas tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam semua urusan, apalagi dalam urusan agama. Islam melarang umatnya melampau batas dengan mengamalkan agama yang ekstrem, sehingga melebihi batas kewajaran. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.